Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan syuting terberat ini. Karena kita harus pindah lokasi dari rumah ke Langgar. Coba sananya tuh kamu syuting Langgar. Ini Langgar di kampung kami ya. Nah, itu imamannya ya. Jadi kalau sholat tarawih, sholat 5 waktu di sini. Ini pindah karena harus mengalah kepada alam, kepada tata ruang rumah yang dikontrak. Itu kalau sudah siang itu sinar tuh masuk dari jendela, dari ventilasi, dari segala yang dia bisa masuk, menimbulkan, ini kan melamin dia. Jadi kalau ada cahaya dia langsung backlight. Kita sudah coba segala penjuru di rumah nggak bisa, akhirnya kita yang nyerah, ngalah. Kita ini pinjam tempat di Langgar, kami nyebutnya Langgar atau Musola At-Tauhid ini. Ya sudah ya, nggak ada rotan akar pun jadi, nggak bisa di rumah, di Langgar pun jadi kita syuting. Yang penting dakwahnya tetap berjalan. Oke, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bawahan terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong ya, atau diedit-edit lalu di-reupload, diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya semuanya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya ya. Terima kasih, matur nuwun, thank you atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga berpulang bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sebentar, ini ada kendala teknis. Gini ya. Oke. Atau kalau ini dicopot aja biar nggak ganggu. Ya, oke, gini, sudah, oke, masuk, atau ininya dibalik, sebentar, tadi lupa di rumah ada mic kecilnya sebetulnya ini, timbang bolak-balik terus apa adanya, gini, oke. Belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sesuatu yang baik ya, dan semoga kita selalu menempuh jalan-jalan kebaikan itu. Sebentar, ini kalung kenangannya ini harus disimpan dulu nanti supaya tidak lupa ketika pulang. Oke, kita melanjutkan kajian kita yang kemarin, maka sekarang masuk ke dalam seri yang kedua ya. Seri 1 sudah. Ini kalau nggak dengan campur sedikit air nggak bisa ya. Seri yang kedua. Aku review sejenak. Tujuan aku menjelaskan diksi-diksi ini ya. Ini masalahnya di diksi ya. Aku khawatir kalau kamu menjelaskan tentang Al-Quran itu justru membantah adanya siksa kubur, lalu sama teman yang kamu ajak diskusi itu kamu disuguhi 2 ayat ini dan kamu
nanti bisa kelabakan karena diksi yang digunakan di situ diksi yang tidak umum ya. Seperti umumnya kiaumul ya. Itu kiamah itu umumnya, tapi di diksi ini menggunakan nanti ada derivasi dari atau tasrif dari ba'at ya, dia nggak pakai kiam tapi pakai ba'at. Itu kan harus dijelaskan supaya kamu ngerti. Terus nanti ada jadi asdasi. Asdasi itu memang bukan kubur, tapi di situ diterjemahkan kubur karena kan kubur itu menjadi hal yang sangat urgen dalam kajian kita karena yang kita permasalahkan lokusnya ya. Kubur itu menjadi lokus, menjadi penentu apakah peristiwa itu ada di dalam kubur atau di luar kubur. Nah, yang kemarin di rangkaian seri tentang siksa kubur kan kita sudah bahas semua ya. Ternyata dalam lokus kubur tidak ada pun siksa yang dilakukan. Ya. Oke. Jadi sampai sini kemarin ya, Ba'at sampai ada PKB Partai Kebangkitan Bangsa itu mungkin bisa saja Gus Dur terinspirasi begitu ya. Nanti kalau kita katakan mencontek atau mengkopas kan kurang asik-asiknya terinspirasi oleh Saddam Hussein gitu aja lah ya. Saddam Hussein itu partainya partai Ba'at yang setelah dia diturunkan dengan sebuah kebrutalan di mana yang brutal itu mengatasnamakan pasukan internasional opo itu karepnya dia sendiri. Sebetulnya juga itu nanti momennya itu momen masalah pribadi. Iya, karena tidak semua rakyatnya juga menyetujui intervensi itu ya. Jadi kalau sebuah negara masuk ke negara lain, mau apapun alasannya itu tetap aja salah. Karena ada hak satu negara untuk dia jangan dimasuki area negara lain. Itu namanya sopan santun bertata negara internasional seperti itu. Apalagi ini ketika sebuah negara menuduh negaranya Saddam Hussein punya senjata massal. Setelah masuk sana diserang, diporak-porandakan, negaranya hancur lebur semua, senjatanya nggak diketemukan, seharusnya kan minta maaf dan itu yang dirusak dibangun kembali seperti sedia kala, kan harusnya begitu. Tapi kan nggak langsung kebrutalan itu berlangsung seperti apa yang kita lihat sehingga Saddam Hussein juga akhirnya tewas dieksekusi dengan cara yang mengenaskan, digantung. Sekarang peran PBB di mana? Makanya yang namanya keadilan itu omong kosong. Nanti kalau kita sudah ketemu kepada Gusti Allah Agung, di sanalah keadilan yang memang benar-benar adil. Kalau di dunia ini ya pengadilan banyak, tapi keadilan itu seperti kata Durno. Durno bilang kekuasaan itu raih dengan cara apapun. Karena kebenaran itu ada di tangan penguasa. Jadi kalau kamu berkuasa, kamu yang benar. Itu orang Jawa filosofi seperti itu sudah tahu banget karena mereka itu diajarin oleh wayang. Wayang itu kan filosofi kehidupan. Bagus cerita wayang itu, cuman aku sendiri ya, itu kadang-kadang sulit karena bahasanya bahasa tingkat tinggi yang dipakai dalamnya. Jadi Durno itu bilang begitu, ya. Raihlah ya kekuasaan dengan cara apapun. Karena nanti yang benar itu yang berkuasa. Ya sama seperti itu. Karena dia negara adik kuasa masuk ke Irak, negara yang ya bukan lawannya lah, apalagi dikeroyok dengan multinasional yang dia apologetiknya itu sebagai ini sah resmi masuk pasukan internasional mbahmu ya kan. Bisa dilihat sebetulnya naga-naganya maunya apa ke sana ya. Kalau enggak kekayaan alam apalagi. Sayangnya itu tidak menyadarkan rakyat Libya ketika mereka diadu domba juga. Sehingga semoga Allah meramati tidur panjangnya Muammar Gaddafi tragis seperti itu. Akhirnya kan menyesal. Apakah sekarang Libya menjadi lebih baik? Apakah sekarang Irak menjadi lebih baik pasca
Muammar Gaddafi pasca Saddam Hussein, itu rakyatnya sendiri yang merasakan dan sekarang tahu rasa. Ya, jadinya adanya hal-hal seperti itu karena ada pemberontakan itu terjadi, adanya pengkhianatan dari dalam. Kalau nggak ada orang dalam yang berkhianat, meskipun Irak, meskipun Libya, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Itu ada pengkhianatan, makanya pengkhianat itu dikubur, itu disiksa 2 kali seperti itu, karena nggak jelas dia, kadang merah, kadang putih, kadang hijau, lihat suasananya. Kalau nggak ada pengkhianatan nggak bisa. Kalau semua orang dalam itu bersatu padu menjaga bangsanya, nggak bisa. Dan semoga negeri kita ini terbebas dari pengkhianat-pengkhianat bangsa. Allah bebaskan kita dari pengkhianat-pengkhianat, dan kalaupun ada yang jadi pengkhianat itu segera disadarkan untuk bersatu padu menjaga negeri ini. Karena negeri ini diwariskan oleh Gusti Allah Agung untuk kita dan anak turun kita dari sejak zaman nenek moyang kita. Gitu. Ya, oke, jadinya ke politik ya. Sekarang kita langsung menuju, sorry. Nanti kita ke surat Al-Hajj ya, tapi ini aku hapus dulu biar kering sehingga nanti ketika dibutuhkan dia bisa dipakai langsung. Ya. Aku sampai terlupa belum baca komentar kalian yang masuk. Ya, aku baca dulu komen-komen yang masuk sebagai bentuk penghargaanku terhadap kalian, ya, apresiasiku. Baru itu nanti kita masuk ke tajuk kajian kita. Sehingga nanti kamu di lapangan kalau disuguhi 2 ayat ini kamu tenang-tenang saja karena kamu sudah mengerti bagaimana cara menjelaskan. Takutku kamu begitu confidence levelmu itu sudah tinggi menjelaskan Al-Quran itu justru mengatakan tidak ada siksa kubur. Kamu disuguhi ayat ini nggak bisa menjelaskan. Waduh, kacau balau nanti. Ya, kita mulai dari hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Ya. Seperti ini episode terberat ini perjuangannya dari rumah pindah ke Langgar. Ya, tapi selama bisa kita lakukan ya kita lakukan, nggak ada masalah. Oke, suaranya masih masuk loh. Oke, ya. Aku baca komen yang masuk dari yang unggahan kemarin ya. Kemarin kan seri 1-nya, ini seri 2-nya ya. Oke, sebentar. Oke, gini masuk tuh. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, untuk Kang Mas Ray Dendi, kagem the one and only ya. The one and only apa iki kalau diterjemahkan apa? Satu dan hanya gitu mungkin. Satu-satunya. Oke, sorry. Katanya kira itu satu-satunya. Gus yang betik, ternyata kita ini satu angkatan 65 Gus, sama-sama tumbuh di jalanan dan suka petualangan. Saya demen style sampean. Gus betik yang berkarakter natural, berani, termasuk berani beda. Kajian ini membuat aku adiktif. Adiktif itu ketagihan mungkin gitu ya. Tambahan cat adiktif. Kalau nggak ngikutin sekali saja terasa ada yang kurang sehingga menjadikan kajian ini menu wajib. Semoga sehat selalu dan selalu betik pemikirannya. Salam satu angkatan, salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk Kang Masku. Aku lupa Kang Mas, jenengan ada di mana ya? Kang Mas Ray Dendi ya, ternyata kita satu angkatan. Oke, salam satu angkatan kembali dan salam Islam rasional. Matur nuwun. Nanti dijelaskan Kang Mas ya, posisinya di mana gitu. Matur nuwun Kang Mas Ray Dendi atas apresiasinya dan ditunggu nanti konfirmasinya di Bogor, di Jakarta, di Aceh, di Medan atau di mana. Kemudian ada Abah kita ya dari Bandung, Abah Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya nyimak setelah 2 jam tayang. Salam Isra, semoga diberikan rizki yang diberkahi dan kesehatan yang prima kepada kita semua. Saya mengingatkan
kepada teman-teman semuanya, perbanyaklah mengingat perkara yang memutuskan kelezatan, yaitu al-maut, kematian, hadis dari Abu Hurairah. Oke, terima kasih untuk Abah Komarudin yang telah memberikan petuah, nasihat, pengingat untuk kita semua agar selalu ingat dengan al-maut gitu ya. Jadi orang kalau ingat al-maut itu kehidupannya itu ndak ngoyo ya. Biasanya kan orang kalau sudah masuk zona kenyamanan itu dia, kalau kata Kanjeng Nabi itu, kamu sudah dikasih satu gunung pingin gunung yang lain, nanti sudah dikasih gunung yang lain pingin gunung yang lain lagi. Jadi seperti minum air garam, sudah diminum haus, minum lagi haus, minum lagi haus. Ya, nggak pernah ada rasa puas. Nah, zona kenyamanan ya manusiawi ya hal seperti itu. Itu bisa direm ya, remnya rem cakram, itu adalah ingatan kita akan suka tidak suka, cepat atau lambat satu saat kita akan mati juga. Gini kenal ya, kalau gini kenal ya. Nah, ya. Terima kasih atas nasihatnya dari abah kita itu, Abah Komarudin. Atur nuhun, Mbak. Kita lanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir dan siap pasang otak. Mantap, pasang otak. Semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan keberlimpahan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga dari aku untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Berikutnya Kang Sahran Gipari baru menyimak menjelang Jumatan. Mantap, mendung cerah cuaca hari ini. Mantap. Oke, mumpung ingat aku, perhitungan kalender yang aku pakai itu ya, insya Allah aku itu ngikuti kalendernya saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah ya, dari Muhammadiyah, tempat gerah itu tempat Nduk Ranti menuntut ilmu dulu ya. Gerah itu SD-nya di sana, Ranti juga di sana. Mereka berdua TK sama SD-nya itu di Muhammadiyah semua ya. Aku kan ngikuti kalendernya Muhammadiyah, jadi insya Allah puasa kita itu selesai di hari Kamis, maka hari Jumat itu kita Idul Fitri. Nah nanti karena itu ada 2 hari raya, ada hari Jumat dan ada Idul Fitri, itu bisa rukso. Misalkan kamu nanti nggak Jumatan nggak apa-apa. Itu ada hadisnya. Kanjeng Nabi bilang bagi yang gini, nanti kamu cari ya, substansinya begini, mau yang pulang silakan pulang, tapi kami tetap Jumatan. Jadi Kanjeng Nabi itu tetap Jumatan, tapi memberikan keringanan rukso bagi mereka yang pulang, silahkan. Itu setelah sholat Idul Fitri ya. Nggak tahu di hadis itu dia itu setelah Idul Fitri atau Idul Adha gitu ya, memberikan rukso, keringanan. Mau yang pulang silahkan pulang, nggak usah Jumatan. Ya, itu setelah sholat Id. Karena memang Id itu ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Ini satu kelompok, maka mereka bisa saling merukso. Kalau duhur tidak bisa, karena kelompoknya beda. Duhur itu kelompoknya di sholat 5, khomsa sholawatin fil yaumil walailatin. Jadi nanti misalkan kita nih ya, di hari Jum'ah, hari Idul Fitri itu ya, kita sholat duhur bukan karena kita tidak sholat Jum'ah, bukan begitu. Kita sholat duhur karena sholat duhur itu tidak pernah hilang di hari apapun. Kita tidak sholat Jum'ah karena sudah dirukso oleh sholat Id. Kalau besok Idul Fitri, mungkin satu saat Idul Adha bisa. Ya, jadi begitu ya cara logika berpikirnya seperti itu. Ya, sholat Id ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Yang 2-nya itu Id tahunan, satunya Id pekanan. Mereka bisa saling merukso karena satu kelompok Id. Sementara sholat duhur tidak ya, dan dia harus dilakukan dalam situasi apapun dan di hari apapun, dalam kondisi apapun, karena dia masih sholat 5. Sholat 5 itu begitu ketat itu, kecuali ada alasan-alasan syar'i sehingga kamu mungkin di jamak, mungkin segala macamnya ya, itu boleh kalau memang ada alasan syar'i. Selama tidak ada, apapun adanya, sampai daya ingatmu masih, kecuali kamu sudah sekarat
tetap diwajibkan sholat itu. Ya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur, nggak bisa tidur, kedipkan mata, nggak bisa, itu semua dalam hati. Oke, itu Kang Sahran Gipari ya, baru menyimak menjelang Jumatan katanya. Sekarang Kang Abdul Muluk, Assalamualaikum dari Serdang, izin nyimak Gus. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan seluruh sedulur yang ada di channel ini. Amin amin ya robbal alamin. Suaranya tetap tuh bagus ya. Terima kasih untuk Kang Abdul Muluk yang ada di Deli Serdang ya, atur nuhun. Kita lanjutkan ke Satria Bagus Jakarta Selatan, hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Satria Bagus. Dilanjutkan Kang Ari Prasetyo, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Batam, hadir guru, nyimak ba'da sholat zuhur dan sholat Jum'ah. Mantap, begitu ya. Kenapa zuhur dilakukan sholat? Karena diperintahkan. Kenapa Jumat dilakukan sholat? Karena diperintahkan. Sama-sama diperintahkan, sama-sama dikerjakan. Saling mengganti, sopo ngomong, siapa bilang bisa saling mengganti? Nggak ada. Yang bisa saling mengganti itu nanti Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jumat. Oke, terima kasih yang sudah paham Kang Ari Prasetyo. Ini untuk yang paham-paham saja ya. Kalau yang belum paham silakan belajar, atau kalau masih bersikuku ya lakukan apa yang sedang dan telah kamu pahami ya. Jadi kita enjoy saja ngajinya. Kalau tugas itu kan hanya menyampaikan, nggak boleh memaksakan. Jadi kalau aku nanti mati, ya Allah hamba telah sampaikan. Nanti kalau nggak tak sampaikan aku yang salah. Kenapa kamu nggak sampaikan bahwa sholat duhur itu tetap ada di hari apapun? Nah, tapi kalau aku sudah sampaikan, sudah ya Allah, mereka nggak mau ya sudah. Nah, kan begitu. Aku hanya menyampaikan. Kemudian Kang Juanto Anto, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, salam Islam. Ini dari Cirebon ya, Kang Juanto Anto. Kita lanjutkan Kang Edi Margono, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Jogja kalau ini. Kemudian Kang Mas Tan Kayu, alhamdulillah ikut nyimak Gus. Monggo silahkan Tan Kayu. Mantap juga namanya Kang Mas Tan Kayu. Kang Sahran Gipari sedikit nambahin Gus, saya di Bandung bagian utara barat. Oh berarti agak nyerong ya, utara yang barat gitu ya, agak nyerong. Oke, matur nuwun. Tempatnya daerah mana itu Kang Sahran Gipari? Maybe sometime aku bisa tersampaikan jalan-jalan ke sana ya, kita bisa ketemu ngopi bareng di warung kopi. Atur nuhun Kang Sahran Gipari yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kita lanjutkan Bapak Poni Raharjo ya. Sangat rasio penjelasannya tentang siksa kubur, yang mati ditelan ular, yang mati dimakan harimau, yang tenggelam, yang dibakar seperti ngaben di Bali. Iya, kalau siksa kubur ada, yang matinya dengan cara seperti itu gimana? Ya, oke, matur nuwun Pak Poni Raharjo setelah paham ya. Kita lanjutkan Kang Hermananata Wijaya, atur nuhun. Kita lanjutkan lagi ke Irfan Al Akbar, masih nyimak, sorry, ini efek nggak minum kopi ini, mau bilang nyimak jadi nyami. Masih menyimak dari Kerinci Jambi. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, monggo. Kainko, ini pengusaha tambang kita ya. Biasanya selalu setia hadir ya, tapi mungkin karena ada tugas baru ke daerah pedalaman sehingga jarang hadir. Ini Kang Mas Kainko, ini karyawan pertambangan. Kalau kita kan bisanya tarik tambang. Jadi gimana ya kalau kita bicara dunia pertambangan di negeri kita ini. Kita yang punya hasil tambang, negara lain yang menikmati. Mereka menambang nikel, kita main tarik tambang. Ya, semoga ada kebijakan yang itu semua berpihak untuk kita rakyat Indonesia ya. Terima kasih untuk Kang Mas Kainko ya. Hadir JM, salam satu Tuhan. Oke, mantap, matur nuwun. Terima kasih. Kita lanjutkan Kang Mas Hutawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Maros Baru. Oke, mantap. Salam Isra juga untukmu saudaraku. Kita lanjut Kang Arif Muksinin, Tuban, siap hadir Gus. Mantap.
Terima kasih Kang Arif. Kita lanjutkan ke Pamekasan Madura, negerinya Sakera ini ya. Beliaunya menukil Quran surat 30 ayat 55 sampai 56 ya. Dan pada hari terjadinya as-sa'ah, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam ya, melainkan sa'ah, sesaat. Jadi sa'ah itu kita menjadi saat. Sebetulnya bacanya sa'ah. Sahadat itu seharusnya bacanya sahadah ya, tapi karena dialeknya bergeser, sahadah menjadi saadat. Saat itu dari sa'ah, seharusnya sa'ah ya. Sesaat, sesaah gitu seharusnya. Momen, bahasa Inggrisnya momen. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dan berkata orang yang diberi ilmu dan keimanan, sesungguhnya kamu telah berdiam menurut ketetapan Allah sampai hari al-ba'at. Lihat itu, dia tidak pakai qiyam, pakai al-ba'at. Waduh, sudah aku hapus ya. Maka inilah hari al-ba'at itu, akan tetapi kamu selalu tidak mengetahui. Nah, kamu kalau disuguhi itu, kamu nanti bisa jawab. Loh, ini nggak kiamah, ini nggak kebangkitan, kan kiamah al-ba'at. Nah, kamu bisa jelaskan bahwa ya ada yang namanya polisemi, satu kata banyak makna. Kalau ini kebalikannya, banyak kata satu makna. Qiyam, ba'al itu artinya sama, bangkit. Ya. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir DJ yang telah memberikan datanya ya, khususnya tentang diksi, sesuai tajuk kita kan, diksi-diksi polemik ya. Ada al-ba'at. Jadi kalau kamu disuguhi itu, kamu ngerti gitu loh ya, nggak usah keder, nggak usah apa-apa. Jadi intinya selama kamu memahami Al-Quran, itu kebenaran itu pasti kamu dapatkan, nggak usah keder. Mau lawan diskusimu profesor, doktor, kiai, tetembengnya ustadz, dari mulai ustadz nggak berjenggot sampai berjenggot, dari mulai alumni dalam negeri sampai barat tengah sana, kamu nggak perlu keder. Biasa saja, sama-sama manusia kok. Dulu lahir juga sama-sama nggak tahu. Dia begitu karena pendidikan, kita begini juga karena pendidikan, karena belajar, karena ikro. Cuman secara keberuntungan mereka lebih beruntung sehingga bisa dapat gelar, dapat apa-apa. Sementara kita, seperti yang aku pernah ceritakan, ngajiku itu sanatnya itu ngaji embongan. Embongan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya jalanan. Tapi aku nggak keder, ya. Apa yang aku nyatakan, misalkan ada yang mau mengkanter, mengajak dalam sebuah diskusi, siapapun, tapi di darat ya, entah itu kiai, ustadz, kayak profesor, dokter, aku justru senang gitu. Dengan niat baik, sama-sama belajar untuk mendapatkan makna dari Al-Quran itu sesungguhnya apa, sehingga kita tidak salah dalam berislam. Ya, Kang Mas Abdul Qadir DJ dari Pamekasan, terima kasih atas datanya ya. Di situ ada diksi al-ba'at. Oke, kemudian Aljus Masduki, atur nuhun Kang, dari Bandung ya, nomor urut kelima ya. Atur nuhun. Semoga sehat semuanya saudara-saudaraku muslim yang ada di Bandung. Kang Yohanes, di saat Gus bilang gue selesai kalian. Nah, ini aku kurang ngerti aku maksudnya apa ini, mohon dimaklumi ya, karena aku nggak ngerti, jadi aku harus komentar apa. Di saat Gus bilang gue selesai kalian. Okay? Tapi apapun adanya, matur nuwun untuk Kang Yohanes yang telah dengan setia ngaji di sini. Oke, berikutnya Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Itu yang garong uang rakyat 300 T itu kelak dalam tidur panjangnya apa yang bisa pulas Gus? Salam Isra. Jangankan 300 T, 3000 T juga pulas. Jadi mau yang taat, mau yang membangkang tuh sama saja. Seperti ayat yang dinukil tadi itu ya, ketika mereka dibaatkan ya, dibangunkan kan, mereka sudah jelas begini. Dan pada terjadinya as-sa'ah, bersumpahlah orang-orang yang berdosa tidak berdiam melainkan sa'ah, sesaat. Ya, jadi sesaat itu berlaku untuk siapapun ya.
Ya. Jadi saat ya. Sebentar aku pahami dulu ayat ini kemana sih. Tuh coba buka surat 30:55 tuh. Tapi yang jelas diksinya sudah benar, ada al-ba'at yang kita sedang kaji ya. Surat 30:55. Dan pada hari terjadinya as-sa'ah bersumpahlah orang-orang yang berusaha mereka tidak berdiam melainkan sa'ah. Ya. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan. Nah, kan jelas itu. Orang-orang berdosa juga sama. Jadi surat apa? Ar-Rum ya. Coba sini Bapak lihat, Bapak cek karena ini terjemahan langsung. Oke. Oke ya. Jadi gitu Kang Mas apa tadi? Almas bukan. Kang Mas Wahyudi ya. Nggak ada beda Mas. Orang taat, orang pembangkang sama saja sami mawon. Nanti itu setelah ba'at, setelah kiamah kalau kita ya. Itu baru skalanya diperhitungkan. Di sana dimulai ya. Oke, terima kasih. Pudi 99 ya, nggak tahu apa artinya WW ya. Kang Samsul Yatim gelar tikar dan salam Isra. Bahasa punya rasa ora ono tunggale. Malah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang paling pas itu tidak ada duanya. Nah, ini yang aku maksud, bahasa itu sebetulnya nggak bisa diterjemahkan. Yang bisa kita cari substansinya. Kalau diterjemahkan apalagi kata per kata jadi kemana-mana. Contohnya ini, tunggal itu satu. Ya, ora ono tunggale. Justru diterjemahkan ke Indonesia padanannya itu tidak ada duanya. Bagaimana saat di Jawa diksinya tunggal satu, di Indonesianya diksinya menjadi dua. Kan kacau kan? Tapi kita bisa mengerti karena kita masuk ke substansinya, bukan terjemahan per teksnya. Namun demikian, kita harus tahu makna dasar teks itu. Ya, karena nanti ketika diterjemahkan kita paham. Seperti ayat ini juga yang oleh Kang Abdul Qadir DJ. Coba kamu cari al-ba'at itu ada nggak di situ? Ya, coba kamu cari. Karena masuk ke substansinya terjemahannya. Ya, nah hal-hal seperti itu kita harus paham gitu. Oke, seperti tadi orang ono tunggal itu satu, kok Indonesianya kok tidak ada duanya. Tunggal menjadi dua. Tapi itu yang tepat gitu ya. Oke, sekali lagi aku jelaskan, memang bahasa itu sebetulnya nggak bisa diterjemahkan. Karena bahasa itu ada rasa di dalamnya. Ya, yang bisa itu diambil substansinya apa. Oh, maksudnya begini, begitu ya. Oke, kalau yang baca para penyembah manusia bisa jadi polemik 2000 tahun. Maaf, intermezzo 3,5 jam. Oke. Sudah aku baca semua. Terima kasih untuk Kang Samsul Yatim ya atas komen-komennya yang menggelitik. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Oke, itu ya. Ke Al-Has tuh ya, kamu baca Bapak yang coba kamu buka tuh Al-Has 227. Al-Has atau ini aja, kamu ini. Nih, dan sesungguhnya ini ya, kita ini dulu nanti ke ini. Oke toh, dan sungguh apa? Dalam kurung dari hari. Oke. Kiamat. Pakai ka apa Pak Ki ya tuh? Ka.
Nah, kan kita jadinya kiamat kan, bukan kiamah. Nah, terusnya aturannya H tapi T. Oke, hari kiamat Itu pasti datang. itu pasti datang. Oma, Tidak ada keraguan padanya. tidak ada keraguan padanya. Oke. Dan sungguh Dan sungguh Allah akan membangkitkan Allah akan, nah ini ya stressing point kita di sini. Ini nggak familiar, dia nggak pakai kiamah ini, membangkit, kan? Siapapun yang di dalam kubur. yang di dalam kubur. Kubur juga harus hati-hati nih nanti ya. Kadang-kadang dia nggak pakai kubur, ya. Tapi kalau ini coba lihat. Kalau ini dia pakai kubur. Jadi kubur itu sebetulnya bahasa Arabian, ya. Dia pakai. Kadang-kadang ada yang original teksnya nggak pakai kubur. Karena kalau kubur itu bahasa Arabiannya itu makbara. Kadang-kadang dia pakai kubur, kadang-kadang enggak. Itu tadi yang aku bilang substansinya, ya. Oke. Dan ini kiamat ini sebetulnya bukan kiamat ini. Repot aku jelas loh. Original teksnya itu saat dia. Tapi ini tidak kamu sudah banyak tahu kalau ini kan, ya. Aku mau fokus ke membangkit. Kalau kiamat ini bukan kiamat ini. Inilah repotnya benahi terjemahan karena saling mengunci dia. Saat atau momen ya, saat. Begini. Cuman ini kan kamu sudah tahu. Aku mau fokus ke sini. Nih. Diksi ini. Ini diksi ini kalau kamu cari original teksnya, dia nggak ada, ya, nggak ada kiamah itu kiamah nggak ada. Dia yang ada itu pakai yap asu, ya, yap asu. Ini kesini, ya, dia yang ada itu kalau lihat original teks, kamu harus lihat original teks. Waduh tuh, ini casnya habis tuh suaranya. Habis, tapi masih ada suaranya. Berarti yang ini nggak bisa dijelaskan sekarang. Ini aja berarti ya, satu surat ini dulu ya, yang besok. Kendala ada saja. Dicas nggak ada kabel-kabel, gimana mau ngecas? Jadi membangkitkan ini dari yap gini dia, yap, koma, ya, asu. Nah ini yang aku jelaskan kemarin, ya, yap asu, ya. Dia tidak pakai kiamah. Ini juga artinya membangkitkan ba'at, kebangkitan, yap asu, membangkitkan, gitu ya. Tasrifnya seperti itu. Sebentar. Ini dia. Kita kan harus tunduk terhadap itu. Jadi kalau kamu ditanya, loh itu bukan kiamat kok bisa membangkitkan? Nah, kamu bisa menjelaskan bahwa ini ba'at, yap asu, kebangkitan, membangkitkan. Nah, lokusnya yang paling penting di sini, alhamdulillah, original teksnya juga kubur, ya. Padahal kubur itu biasanya makbara, tempat orang dikuburkan. Ini pakai kubur dan kita juga sudah meresap bahasa itu ke dalam bahasa kita menjadi kubur. Jadi klop sudah nggak terlalu sulit aku menjelaskan. Karena ini menjadi penting, dia lokus, ya. Lokusnya kan siksa kubur yang kita. Ini lokusnya ini.
Tapi hati-hati, nanti ada yang diterjemahkan kubur, padahal original teksnya dia tidak kubur seperti ini. Kalau ini original teksnya kubur. Paham ya? Jadi nanti, loh kenapa? Itu membangkitkan, padahal bukan kiamat. Ya Pak Asu, iya Pak, iya Bos, iya Dok, iya Prof, bahwa ya Asu ini satu akar kata dengan ba'at yang artinya membangkitkan. Tuh, ya, membangkitkan. Jadi begini, ini kebalikannya polisemi, ya. Ada sini nampak tuh, ini kiamah, ya, ini ba'at, ini satu makna, bangkit atau bangun. Inilah yang aku bilang, banyak kata satu makna, bangkit. Kalau polisemi satu kata banyak makna. Ya, hal-hal seperti ini kalau kita tidak paham, bingung kita. Ya, alhamdulillah hari ini sudah aku jelaskan dan semoga kamu tidak bingung. Aku sebetulnya akan melanjutkan ke 3651-nya, cuman ada kendala teknis ini. Mikrofonnya sudah habis casnya ya. Jadi kalau aku habiskan nanti nggak nutut. Mumpung dia belum habis, maka aku selesaikan di sini aja dulu, ya. Kita pelan-pelan aja, yang penting kamu paham. Besok kita akan masuk ke azdasi. Azdasi. Kenapa itu diterjemahkan kubur? Padahal dia tidak kubur seperti ini. Ya, dia nggak. Kalau ini tekstual ini tekstual. Dan kuburan itu biasanya makbara. Besok lah ya aku jelaskan tentang kuburan. Yang penting kamu paham ini dulu. Tentang yab asunya ini. Di sini dulu kamu paham. Ya, sehingga kalau ada yang tanya tentang ini, nah, kamu bisa menjelaskan. Memang sih bukan kiamah, tapi ingat ba'at itu sama kiamah satu makna kebangkitan. Kira-kira begitu polemiknya ya, sehingga semua bisa kita selesaikan dengan dengan mudah kalau kita tahu duduk permasalahannya. Yang repotnya kalau kita tidak tahu duduk permasalahannya, kita jadi korban terjemahan, ya kacau sudah. Oke, ada kendala teknis di sini saja dulu ya. Esok kita lanjutkan di seri yang ketiga. Kita langsung masuk ke surat Yasin 3651 ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu menjadi bingkai iman Islammu yang paling dalam, yang indah dalam kehidupanmu, simpan dalam hati sanubarimu. Tetapi tetap jangan lupa memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, ya, harus kita hormati, ya, karena mereka tetaplah saudara kita. Karena tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, kita hanya menyampaikan, ya. Aku ini hanya menyampaikan, orang terima tolak itu sudah bukan wewenangku lagi. Kita tidak boleh memaksa. Dan kita harus menghormati atas setiap pilihan. Sama, secara lintas iman begitu, internal iman juga begitu. Aku punya penjelasan seperti ini. Mungkin ada saudara Islam lain kita yang internal nggak terima, ya nggak masalah. Aku hanya menjelaskan, mau terima monggo, enggak ya monggo. Makanya aku bebaskan kalian. Coba ngaji juga di tempat lain gitu. Jadi aku bukan orang yang suka menghalang-halangi. Ngaji di sini aja, enggak, itu goblok gitu. Santri kita itu kalau ngaji di mana-mana dia menjadi pinter, ya. Maka aku mau kalian pinter ngaji di mana-mana nggak masalah. Ya, untuk komparasi yang di sini, ya. Seperti kamu tahu kan, guru Al-Qur'anku aja ada 5 dan semua itu punya karakteristik beda-beda. Yang itu menjadi warna dalam aku memahami Al-Qur'an. Jadi nggak hanya ke satu guru saja gitu. Ya, oke, semoga mendapatkan keberkahan ya. Keberuntungan kita yaitu rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, itu adalah keberuntungan yang selalu kita panjatkan menjadi sebuah doa ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Kalau salah satunya nggak ada itu nggak enak itu. Rezekinya banyak tapi sakit ya. Astagfirullah. Atau dia sehat tapi nggak punya duit, aduh. Kan aku sudah bilang, orang mau dikubur aja pakai duit, nggak ada yang gratis dalam hidup ini ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, dan juga terima salam dari aku, salam penyemangat belajar kita, salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.